ada niat saya untuk melakukan penistaan terhadap umat Islam dan penghinaan terhadap para ulama. Atas dasar hal tersebut, bersama ini saya mohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan nota keberatan saya ini. Pemirsa, air mata Basuki Cahayapurnama alias Ahok di sidang perdana Selasa kemarin ditanggapi beragam. Ada yang berkomentar miring atau sinis, ada pula yang bersimpati. Ahok mengaku menyampaikan segala isi hatinya saat membacakan nota keberatan di sidang perdana pada Selasa kemarin. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Itulah tangisan Basuki Cahayapurnama saat membacakan nota keberatan pada sidang perdana dugaan penistaan agama yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa pagi. Ahok mengaku teringat almarhum ayah kandungnya Indra Cahayapurnama dan almarhum ayah angkatnya Andi Baso Amir dan almarhum ibu angkatnya Miss Ribu yang bersahabat dan berikrar menjadi saudara angkat meski berbeda agama. Ahok sangat sedih didakwa menistakan agama Islam karena sama saja menistakan orang tua angkatnya yang seorang muslim dan orang yang sangat dicintainya. Dia merasa kok bisa sampai kayak gitu. Mana pernah pikir kan, kita dituduh, kita udah begitu kuat, tidak mau permalu orang tua, tidak mau korupsi, tidak mau berbuat yang enggak. Masa sih hari ini kita duduk di kursi terdakwa dengan tuduhan menista agama orang tua yang kita hormati, kan itu suatu hal yang menyedihkan buat kami gitu sebenarnya. Nggak kepikir sama sekali. Kesedihan yang sama juga dirasakan kakak angkat Ahok, Nana Riwayanti, saat mengikuti sidang Ahok. Nana yang merupakan anak kandung Andi Baso Amir menegaskan Ahok tidak mungkin menistakan agama Islam. Nana juga mendoakan agar kelompok yang tidak menyukai Ahok mau membuka pintu hati mereka untuk Ahok. Saya sendiri juga, cuman saya yang tahu apa Vivi. Kalau kemarin itu tanggal 13, hari meninggalnya Om Indra. Pas jamnya Ahok duduk di situ. Nah, Om Indra sama seperti saya dan Ahok rasakan bahwa itu bapak kami. Situlah sedihnya. Gimana orang mencerca, menzolimi adik saya. Saya sebagai manusia biasa tidak terima. Saya setiap habis sholat selalu saya bacakan Al-Fatihah. Buat orang-orang muslim yang tidak suka sama Ahok, Basuki adik saya, nggak apa-apa. Kami jalan terus. Sebelumnya di media sosial ramai diperbincangkan foto Nana Riwayanti menangis sambil memeluk Ahok usai sidang Selasa kemarin. Dalam foto, raut wajah keduanya menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Tim Liputan Metro TV. Tangisan Basuki Cahayapurnama saat sidang perdana dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa kemarin ramai diperbincangkan di media sosial. Tangisan Ahok bahkan dituding sebagai sandiwara untuk menaikkan popularitas Ahok jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Mengambil gambar selama 2 menit. Air mata Basuki Cahayapurnama saat sidang perdana dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa kemarin menuai kontroversi. Foto Ahok dipeluk kakak angkatnya Nana Riwayanti usai sidang juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam foto, raut wajah keduanya menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Sebagian netizen ikut bersimpati atas kasus yang dihadapi Ahok. Namun sebagian lainnya tetap berpendapat Ahok harus dihukum. Tangisan Ahok bahkan dituding sebagai sandiwara untuk menaikkan popularitas Ahok jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya pada sidang Selasa kemarin, perwakilan Ormas Islam yang mendengarkan langsung nota keberatan Ahok di sidang pengadilan menyebut tangisan Ahok merupakan hal yang lucu. Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Hotot bahkan menyebut air mata Ahok hanya sandiwara. Jadi dia heran
dengan dakwaan jaksa, saudara-saudara. Itu yang saya dengar dari Ahok yang nangis-nangis, saudara. Tim Liputan Metro TV. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama mengungkapkan bahwa kutipan surat Al-Maidah ayat 51 yang disampaikannya saat berbicara di Kepulauan Seribu 27 September lalu bukan untuk menghina Al-Quran, umat Islam maupun ulama. Ahok menjelaskan ucapan tentang surat Al-Maidah ayat 51 itu ditujukan kepada politisi yang menggunakan ayat itu untuk menjatuhkan Ahok di pilkada. Aroma pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi pemberitaan jauh sebelum KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan batas akhir pendaftaran pasangan calon pada 23 September lalu. Karena Jakarta dianggap sebagai barometer pertarungan politik nasional di pilkada, maka pemberitaan Pilgub Jakarta hampir memenuhi media 6 bulan sebelumnya. Sebelum kampanye resmi dikumandangkan, sudah beredar kampanye negatif maupun kampanye hitam untuk menjatuhkan pasangan calon yang akan bertarung. Setelah tanda terima selesai, inilah yang disampaikan terdakwa penistaan agama Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saat membacakan nota keberatannya, Ahok beralasan bahwa dirinya menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat di Kepulauan Seribu untuk menyindir para lawan politiknya. Apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 51, apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah 51 secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang tersebut dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Apapun yang diungkapkan Ahok, kini telah menjadikan Ahok di kursi terdakwa atas kasus penistaan agama. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebutkan ucapan Ahok menjadi kewenangan MUI untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51. Oleh sebab itu, Ahok didakwa dengan pasal 156 KUHP. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain, dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam, sebagai salah satu agama yang diikuti di Indonesia, yang menyampaikan kandungan surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta sebagai suatu penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI tanggal 11 Oktober 2016 angka 5 yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta Kini menjadi tugas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menguji dan membuktikan apakah Ahok bersalah atau tidak. Tim Liputan Metro TV. Manggar 29. Proyek Masjid Megah dengan konsep arsitektur budaya Betawi kontemporer di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat mulai memasuki tahap akhir pembangunan. Rencananya Masjid Raya Jakarta akan diresmikan pada awal tahun 2017. Dan berikut laporan reporter Anissa Rahman dan juru kamera Joy Adinugroho. Masjid Raya Jakarta yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu, saat ini prosesnya sudah hampir rampung dan memasuki tahap penyelesaian khususnya di bagian utama Masjid Raya Jakarta. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 17,6 hektar ini menghabiskan dana APBD DKI Jakarta hingga 170 miliar rupiah dan nantinya masjid ini dapat menampung sekitar 16.000 jemaah.
Masjid yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ini juga mengusung konsep ornamen dan budaya Betawi. Seperti pada bangunan utama nantinya akan menggunakan ornamen gigi balang dan bangunan lainnya menggunakan ornamen melati dan bunga matahari. Selain ornamen Betawi, masjid ini juga mengadopsi nilai-nilai Islam seperti 5 menara setinggi 70 meter dan mahkota menara setinggi 30 meter. 5 menara setinggi 70 meter ini memiliki makna bahwa dalam Islam ada 5 rukun Islam dan 7 tingkatan surga. Sementara mahkota menara setinggi 30 meter ini memiliki makna bahwa dalam Al-Quran ada 30 juz. Jika sesuai dengan target penyelesaian nantinya Masjid Raya Jakarta ini dapat diresmikan pada awal tahun 2017. Dari Jakarta, Anissa Rahman, Joy Adi Nugroho, Metro TV. Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono yang mengubah sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi sorotan publik. Sony mengklaim kebijakannya sesuai dengan peraturan dan tata hukum yang berlaku. Berikut wawancara reporter Cikal Mutazam bersama dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono merubah beberapa kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jakarta saat ini menjadi magnet, dinamikanya yang cukup tinggi tentunya dengan beberapa perubahan yang dibuat menjadi sorotan publik. Lalu semuanya berkerucut pada satu pertanyaan, kenapa harus dirubah? Untuk menjawab pertanyaannya bersama saya sudah ada Pak Sony Sumarsono. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya mengganggu waktunya nih di hari Sabtu ini nih. Ya. Pak Sony, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pengen tahu Pak, Bapak ini udah mau 2 bulan jadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ini DKI lagi cukup rame. Ya. Rasanya gimana Pak? Dalam satu kalimat yang simpel saja. Rasanya happy-happy aja. Happy-happy aja. Kemarin Pak Ahok bilang bahwa oh ini anggarannya juga diganti untuk sesuatu yang juga penting. Kemudian juga ada solusi lain untuk Bamus. Tapi Bapak kayaknya kekeh bahwa ini harus diberikan dana hibah ini. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya sederhana. Satu, Bamus ini sudah dianggarkan 5 miliar 2016 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. APBD sebelumnya. Berarti barang ini sudah ada programnya. Untuk apa, di mana, lokasinya apa. Nah, kemudian di stop. Yang kedua, saya melihat dinamika di lapangan. Membangun Jakarta itu tidak boleh lepas dari roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya Jakarta adalah budaya Betawi. Karena itulah local wisdom yang memang harus tetap bisa hidup, berkembang, dan lestari. Karena itulah maka dalam hal kemudian quote and quote tidak pas sama lembaga yang membinanya, tidak berarti ini harus hilang. Karena itulah saya merasa bantuan Betawi harus dihidupkan. Saya yakin Pak Ahok juga sama berpikirnya, bahwa budaya Betawi juga harus hidup dan dikembangkan. Cuma ketika itu kebijakannya memang pikirannya lebih baik untuk kesehatan pendidikan buat masyarakat Betawi. Ya artinya kalau emang baik kenapa harus dirubah gitu? Nah itu maunya. Nah kalau saya betul, kalau saya ini baik. Kalau saya administratif saja, karena peruntukan kita direncanakan dulu untuk mengembangkan budaya dan melestarikan budaya Betawi. Ya bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada perubahan ya nanti 2017. Saya ke sesuatu yang Bapak rubah lagi nih. Ya. Bapak merubah kebijakan 14 proyek lelang prioritas. Ini kalau sempat saya baca informasi dari media begitu ya, Bapak mempertimbangkan tentang psikologis politik, kemudian juga mempertimbangkan hubungan juga dengan DPRD. Sementara Pak Ahok waktu itu mempertimbangkannya adalah ini prioritas, ini harus cepat, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apa pertimbangan Bapak yang akhirnya memutuskan bahwa ini harus ditunda dulu seperti itu? Ya. Kita ini pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional, maka harus tunduk pada hukum-hukum nasional. Pemerintahan harus dijalankan dengan regulasi, jangan menabrak regulasi. Boleh kita cepat, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, kemarin yang terjadi, 14 proyek ini dilelang dalam situasi pemerintah dan DPRD. Itu belum ada kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara. Artinya apa?
lokasi belum jelas, anggaran belum disepakati, program belum disepakati, kok sudah dilelang? Itu pertanyaan pertama. Sepakati duanya. Padahal pemerintahan itu ada dua unsur, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, maka lelang-lelang harus dilakukan setelah penandatanganan MOU KUA PPAS dengan Dewan. Ya, karena APBD itu milik berdua, eksekutif dan legislatif. Saya tunda sebenarnya, saya tunda semua lelang, nilai 4,3 triliun. Dan saya komunikasi dengan Pak Ahok ya, sebagai gubernur petahana, alasan saya. Karena Anda belum menandatangani MOU APBD 2000